Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas, gitu, oke? Nah, di sini sebelum kita sampai ke topik pembahasan atau ke saham-sahamnya, kita pertama kali akan memforecasting indeks IHSG kita terlebih dahulu, supaya teman-teman tahu langkah apa yang akan teman-teman lakukan di market dan bisa melihat potensi bagaimana yang bisa teman-teman dapatkan di market, gitu. Nah, di sini saya hapus dulu gambarnya supaya kita mengerti apa yang akan kita sampaikan di video kali ini. Sebenarnya teman-teman perhatikan, indeks kita dalam beberapa waktu ini belum kemana-mana. Kalau kita tarik garis seperti ini, teman-teman akan temukan bahwasanya indeks kita dalam berada fase yang masih konsolidasi. Teman-teman perhatikan di sini. Jadi kalau kita coba lihat dari weekly chart, bahwasanya indeks kita masih berada di area sideways, teman-teman. Nah, kita lihat secara secondary trendnya. Kita lihat secara secondary trendnya sebenarnya indeks kita telah membreak area bearish channel-nya. Teman-teman perhatikan di sini dia telah break bearish channel trendline-nya. Dan di sini sebenarnya kita ada sebuah key level penting yang pernah kita tandakan sebelumnya, yang dimana kalau seandainya area ini dia break ke bawah, besar potensi dia akan masuk area demand level dia di area bottoming-bottomingnya ini, teman-teman. Tapi kita perhatikan di sini eh, cukup menarik karena ketika dia berada di area-area ini, demand itu selalu masuk ke market. Jadi teman-teman masih bisa coba mempunyai pandangan yang positif untuk pergerakan indeks kita ke depannya seperti apa gitu. Karena saya sih melihatnya kemungkinan besar dalam beberapa minggu ya, kita katakan sampai minggu kedua di bulan November, mungkin akan terjadi suatu akumulasi di area-area ini. Namun kemungkinan besar sih di minggu ketiga atau keempat, kita katakan begitu, baru kemungkinan besar indeks kita akan rally, teman-teman. Jadi kita sendiri mempunyai forecasting yang positif untuk pergerakan indeks kita ke depannya. Kita kemungkinan besar minimal dia akan kejar 7.355 sampai akhir Desember. Jadi sebelum indeks kita sampai ke sana, saya sarankan teman-teman coba cari saham-saham apa aja yang bisa teman-teman koleksi untuk window dressing ya. Karena teman-teman juga ketahui window dressing itu akan hadir di bulan Desember, tapi bukan menjadi suatu hal yang menarik apabila teman-teman mencari sahamnya itu ketika kita sudah masuk Desember, itu udah nggak menarik lagi. Jadi window dressing itu akan timbul ketika teman-teman itu sudah mengoleksi sahamnya minimal 1 bulan dari terjadinya window dressing gitu, teman-teman. Jadi dengan area-area indeks kita yang sekarang, teman-teman boleh lihat misalnya saham-saham apa aja sih yang menarik gitu. Sebenarnya salah satunya adalah saham-saham perbankan, jadi teman-teman boleh perhatikan di mana area-area yang menarik. Tapi di video kali ini kita nggak ingin bahas saham-saham yang berada di window dressing gitu. Nah, jadi untuk indeks IHSG kita mempunyai view yang positif, kemungkinan besar sampai akhir Desember dia minimal akan kejar area 7355, teman-teman. Jadi kemungkinan besar sih akan ada konsolidasi sedikit untuk pengumpulan tenaga supaya indeks kita akan rally. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang dari 1 minggu ini teman-teman perhatikan indeks kita for itu sudah inflow sebesar 1 triliun. Memang di hari Jumat kemarin keluar sebesar 190 miliar, tapi ya masih overall masih oke. Teman-teman masih bisa positif untuk pergerakan indeks kita ke depannya. Di sini kita akan langsung saja saham yang akan kita coba referensikan ada saham Bukalapak. Saham ini sebenarnya saham yang bergerak di bidang teknologi dan kita sebenarnya juga teman-teman sudah pernah rekomendasi di area demand levelnya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin berharap dapat area di bottomingnya ini lagi, itu bukanlah hal yang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mempunyai harapan saham Bukalapak ini turun ke bawah memasuki area demand levelnya kembali, tandanya structure market saham Bukalapak ini sudah rusak, teman-teman, dan itu cukup negatif untuk pergerakan ke depannya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan di saham Bukalapak ini apabila teman-teman belum punya barangnya adalah teman-teman bisa mencoba melakukan follow the trend untuk saham Bukalapak ini sendiri. Di sini teman-teman perhatikan kita mempunyai forecasting yang dimana Bukalapak ini membuat suatu bottoming dua bentuk, teman-teman perhatikan di sini, yang dimana kalau teman-teman mempelajari sebuah pola, di sini seperti membuat pola double bottom yang dimana
pola double bottom ini sebenarnya valid ketika dia break area channel neckline ini, teman-teman. Ketika dia break area neckline-nya, baru kita bisa asumsikan bahwasanya double bottomnya ini baru valid. Tapi kita kalau membacanya secara elite wave, teman-teman perhatikan, kita mempunyai forecasting dia telah selesai dari wave 1 dan kemungkinan besar akan kejar wave 3-nya. Di sini kita mempunyai asumsi bahwasanya dia akan kejar level 352 atau kita katakan pembulatannya itu di 350, teman-teman. Dan itu cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Di sini kalau seandainya teman-teman ingin entry di Bukalapak, teman-teman bisa lakukan di open market besok. Yang penting adalah stop loss sendiri cukup di bawah swingnya aja, teman-teman. Cukup di bawah swingnya aja dan stop TP kita letakkan untuk swing itu di 350 dan TP1 kita letak di sini. Sebentar ya. Kita letak di 310 aja supaya lebih dekat. Di sini teman-teman perhatikan stop loss sendiri cukup di bawah swingnya aja. Jadi stop loss sendiri di kita presisikan terlebih dahulu. Nah, di 268 jadi sebesar 5,6%, teman-teman perhatikan. Dan untuk TP1 teman-teman bisa letak di 310 dan TP2 teman-teman bisa letak di 350. Kalau seandainya beberapa waktu ke depan dia mencoba kembali ke penetrate bawah, ya itu menarik untuk teman-teman manfaatkan supaya bisa mendapatkan area yang lebih best price lagi, teman-teman. Jadi secara structure market, saham Bukalapak ini menarik untuk teman-teman perhatikan karena ada potensi dia masih rally ke atas. Tidaknya dia akan kejar area neckline-nya di 350, teman-teman. Kalau seandainya dia break, kemungkinan besar harganya akan terus rally mengejar area-area ke depannya, gitu, oke? Jadi untuk Bukalapak, teman-teman perhatikan kalau seandainya dia penetrate, itu bagus untuk risk to reward ratio dan perhatikan kalau seandainya teman-teman tertarik, teman-teman bisa lihat forecasting ya. Nanti untuk gambar saya akan share di WhatsApp dan mungkin saya akan juga share di Telegram. Selanjutnya kita lihat ada saham Goto ya. Untuk Goto juga sebenarnya masih menarik karena dia masih di area bottoming dan kita pernah rekomendasinya di area bawah. Tapi untuk Goto sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry ya, kita sarankan tunggu dia benar-benar break di atas 240 baru teman-teman bisa entry gitu. Sebenarnya di sini menariknya dia membuat suatu area base, teman-teman. Di sini dia membentuk sebuah base yang dimana ketika base ini break, baru teman-teman bisa buy on breakout. Jadi untuk Goto sendiri sih teman-teman bisa perhatikan kalau seandainya teman-teman menunggu momentumnya, Goto kalau seandainya dia break 240 dan close itu menarik untuk teman-teman cermati gitu. Oke, itu untuk Bukalapak ya dan juga Goto. Dan selanjutnya kita lihat saham Pegas. Nah, Pegas sendiri teman-teman perhatikan kita pernah rekomendasikan harganya dari area bawah dan kita sudah TP di level harga 1990 dan sekarang dia kembali penetrate ke bawah. Di sini saya sudah mencoba menggambarkan sedikit analisa saya. Kita lihat dulu dari daily dan di sini teman-teman perhatikan sebenarnya secara majority trendnya ini saham ini benar-benar berada dalam fase yang uptrend dan di sini sebenarnya kunci key level pentingnya itu atau core levelnya itu ketika dia break 1990, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia break, kemungkinan besar dia akan terus rally. Tapi yang menjadi suatu hal yang menarik adalah teman-teman perhatikan di sini. Kalau kita tarik channel trend lainnya di sini ada sebuah reaksi yang terjadi dan kita mempunyai forecasting kemungkinan besar cepat atau lambat area 1990 ini dia akan jebol, teman-teman. Kemungkinan besar dia akan jebol. Memang sebenarnya untuk entry kembali untuk follow the trendnya sih kita wajib menunggu konfirmasinya ketika dia break 1990. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin cerita spekulasi, ini masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Misalnya begini, teman-teman ingin coba ikut follow the trend ya. Kita bicara ikut follow the trendnya. Kita anggap area ini sudah nggak fresh lagi. Kenapa? Karena sekali dua kali area ini sudah di retest, teman-teman perhatikan. Jadi kemungkinan besar area ini sudah nggak fresh lagi dan kita mempunyai asumsi ketika suatu area sudah tidak fresh, cepat atau lambat area tersebut akan dijebol, teman-teman. Nah, seandainya teman-teman ingin entry di saham Pegas bagi yang belum punya barang, ya teman-teman bisa lakukan karena saham ini masih menarik untuk teman-teman cermati dan teman-teman juga harus ketahui bahwasanya saham Pegas ini merupakan saham yang ketika window dressing datang, saham ini selalu up, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham Pegas, saya rasa masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Untuk TP-nya teman-teman bisa letak di 2185. Jadi untuk Pegas sendiri masih menarik karena secara tren juga dia masih benar-benar dalam fase yang uptrend dan kita di sini bicara secara secondary trendnya.
Dan perhatikan area stop loss, teman-teman. Jadi kalau seandainya harga benar-benar break dan close di bawah 1895 dan kita katakan dia close di 1885, teman-teman cut loss dulu. Karena apa? Karena dia telah merusak structure marketnya, tandanya dia membuat new low baru dan kemungkinan besar akan terjadi sebuah koreksi gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trendnya, pastikan lihat key levelnya di mana untuk menjaga-jaga dengan stop loss. Kalau seandainya dia break, ya saya sarankan teman-teman jangan coba hold sahamnya ya, karena kemungkinan besar dia membuat new low baru. Kalau seandainya dia really break, membuat new low baru, dan kemungkinan besar ada sebuah terjadi koreksi. Memang secara overall dia uptrend, tapi secara secondary kita melihat view-nya, teman-teman harus jaga-jaga dengan stop loss gitu. Karena kalau seandainya teman-teman nggak melakukan pembatasan resiko, ya itu cukup buruk nanti untuk portofolio teman-teman. Kita akan buyback lagi ketika dia benar-benar sudah berhenti dalam koreksi, baru teman-teman bisa entry. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trend, eh, price action-nya sekarang masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Yang paling penting adalah jaga-jaga dengan stop loss-nya. Oke, itu untuk Pegas. Dan selanjutnya kita ingin lihat saham Adaro, teman-teman. Nah, ini cukup menarik. Sebenarnya kalau kita perhatikan harga eh, komoditasnya, teman-teman perhatikan di sini cukup buruk sebenarnya untuk secara komoditasnya. Di sini kita perhatikan dia break support dan dia pullback, kemungkinan besar dia akan eh, turun. Teman-teman perhatikan memang kita secara komoditas dia harganya kemungkinan akan ada potensi turun karena dia selalu membuat new low baru di sini. Kalau kita perhatikan dari peak-nya di sini, teman-teman perhatikan dia kemungkinan besar akan mengalami terus penurunan gitu. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi kita mencoba bermain di tepi jurang. Ini kita bicara seperti bermain di tepi jurang. Tapi ingat, bagi teman-teman yang tidak risk taker, saya sarankan terlebih dahulu jangan entry tanpa memikirkan resikonya terlebih dahulu gitu. Karena sangat berbahaya ketika teman-teman entry, tapi teman-teman tuh nggak ngerti bagaimana mengukur resiko. Yang jadi problem adalah misal begini, stop loss kita katakan 3%. Oke, secara percentage dia kecil 3%. Kadang yang menjadi grid-nya itu adalah karena kita memikirkan percentage-nya itu 3%, kita nggak ukur secara nominal rupiahnya, itu yang berbahaya. Misalnya begini, kita katakan kita rela uang, misalnya rela cut loss setiap entry 500.000. Nah, percentage-nya 3%. Oke, kita masuk 10 juta masih masuk, teman-teman, karena ruginya hanya 300.000, di bawah 500.000. Tapi yang jadi permasalahan adalah karena misalnya percentage-nya 3%, kadang ada orang menaikkan nominalnya. Bisa jadi dia masuk tiba-tiba, kita katakan 50 juta. Dan 50 juta dari 3% itu kurang lebih 1,5 juta. Dari 3% itu 1,5 juta gitu. Dan ketika harga benar-benar nggak sesuai dengan forecasting, mereka tidak rela cut loss. Itu yang jadi problem sebenarnya di market. Makanya history repeat itself itu seperti itu. Memang saya eh, cukup apa ya namanya, cukup melihat ada sedikit yang menjadi suatu pro kontra di market atau di berbagai macam influencer. Kalau teman-teman perhatikan, ya biasa kalau seandainya teman-teman ikuti beberapa influencer, dia mengatakan history repeat itself adalah metode cocokmologi. Mungkin sebenarnya dia nggak ranahnya ya menilai hal seperti itu, karena berarti memang dia tidak mempelajari dengan baik tentang bagaimana teori technical analysis sendiri gitu. Jadi sebenarnya saya ingin sedikit ceritakan yang dimaksud history repeat itself adalah bukan misalnya harga 8.000, kita katakan bumi dulu pernah ke 8.000, oke? Nah, sekarang harga di 100-an kita katakan. Bukan berarti history repeat itself tuh harga akan ke 8.000, enggak seperti itu metode history repeat itself, teman-teman. Jadi history repeat itself adalah yang dimana teman-teman perhatikan ada suatu pola yang selalu berulang di market gitu. Ada suatu pola yang selalu berulang di market. Nah, kalau seandainya teman-teman tahu pola itu terbentuk karena dinamika market yang dimana terjadinya suatu pembeli dan penjual, supply and demand. Dan teman-teman juga tahu bahwasanya fear and greed akan ada selalu di market gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita cerita cut loss tadi nih. Itu adalah salah satu kesalahan para trader ya. Itu kesalahan para trader yang dimana history repeat itself adalah yang dimana trader selalu melakukan kesalahan yang sama gitu. Kebanyakan orang di market itu selalu melakukan kesalahan yang sama sehingga makanya terjadi history repeat itself, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menaikkan grade teman-teman, hal yang paling penting adalah bagaimana teman-teman tahu mengukur risk to reward ratio. Misalnya begini, Adaro sebenarnya kita punya forecasting.
kemungkinan besar dia akan drop, teman-teman. Memang kalau kita bicara secara majority trend, saham Adaro ini benar-benar berada fase yang benar-benar uptrend atau bullish, dan di sini memang kita mempunyai forecasting ketika dia membreak area key level penting, ada potensi terjadi suatu koreksi, teman-teman, yang dimana itu pembentukan dalam secondary trendnya. Nah, yang menjadi menarik adalah teman-teman perhatikan dalam 3 hari ini dia membentuk suatu candle-candle doji, teman-teman perhatikan, yang dimana dia terus mencoba meretest area 3790, yang dimana kita tandakan ini merupakan area key level penting dia. Kita katakan sebentar, kita tandakan 3800 deh. Nah, kita presisikan garisnya, teman-teman perhatikan dia terus retest area ini, teman-teman. Tapi kalau kita tandakan seperti ini, seperti terjadi suatu base gitu, seperti terjadi suatu base. Dan kalau kita perhatikan secara foreign, teman-teman perhatikan di sini, foreign tuh masuk cukup gede di perdagangan Jumat kemarin, teman-teman perhatikan 115 miliar. Di sini kalau kita perhatikan Adaro, nah dalam 2 hari foreign itu sudah mulai kembali inflow sebenarnya. Dan kita perhatikan di sini ada sebuah potensi, teman-teman. Sebenarnya ada sebuah potensi yang dimana teman-teman perhatikan, saya sudah pernah forecast gambarnya, teman-teman perhatikan, yang dimana kalau seandainya dia benar-benar tidak mampu kembali di atas 3.800, besar ada tendensi setidaknya dia kejar area gap 3480, dan kemungkinan besar sih ekstrimnya kita mempunyai forecasting tuh dia kejar area 3.200. Itu merupakan area channel trend line-nya. Tapi yang menjadi suatu menarik adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kita coba bermain di tepi jurang ya. Kita bicara bermain di tepi jurang yang dimana kita jaga-jaga dengan stop loss, teman-teman. Kita jaga-jaga dengan stop loss. Kita katakan stop lossnya di bawah 3690. Oke, nah kita mempunyai forecastingnya seperti ini. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di open market besok, teman-teman bisa lakukan spekulasi. Ingat, ini kita cerita spekulasi. Kenapa? Kita di sini bermain dengan probabilitas gitu. Kita bermain dengan probabilitas yang dimana teman-teman harus pandai bagaimana caranya mengukur risikonya gitu. Nah, di sini kita buat stop loss, teman-teman. Kita buat stop loss, kita katakan 3% aja. Jadi kurang lebih 2,5%. Jadi kita letak stop lossnya di 3660 atau 3650, let's say kita katakan begitu. Dan teman-teman perhatikan TP1-nya kita letak bisa di 4000. Kita buat seperti ini, misal kita katakan let's say seperti ini. Teman-teman perhatikan nih. Sekarang kita bicara bermain risk to reward ratio. Risknya itu hanya 2,5%, teman-teman. Dan rewardnya teman-teman bisa kejar area 4000 itu sebesar 6%. Dan itu cukup menarik untuk kita entry di market ya, karena risknya itu kecil. Yang paling penting adalah teman-teman sudah tahu risknya itu cuma 2,5%. Yang jadi pertanyaan adalah berapa besar nominal yang harus teman-teman siapkan untuk entry dan siap hilang gitu. Misalnya kita katakan kita berani resiko di bawah 500.000, berarti 10 juta pun teman-teman masuk masih oke gitu. Yang paling penting adalah berani bagaimana cara mengukur risiko, teman-teman. Dan ingat, kalau seandainya harganya membuat break di bawah 3690, tandanya dia membuat new low baru, dan teman-teman wajib keluar dulu untuk saham Adaro. Karena apa? Di sini yang seperti saya sampaikan, kita coba bermain di tepi jurang ya. Kita mencoba bermain di tepi jurang yang dimana kita bukan asal trading di tepi jurang ya. Kita bukan bermain di tepi jurang tanpa alasan. Kenapa? Karena kita melihat ada sebuah potensi yang masih bisa kita manfaatkan di saham Adaro ini. Memang kita mempunyai forecasting cukup negatif tentang saham yang bergerak di bidang batubara, karena saham komoditasnya sendiri mengalami penurunan, selalu membuat new low, tapi kita melihat secara price action sahamnya masih ada kesempatan untuk dia bergerak ke atas, yang dimana paling penting adalah ketika teman-teman ingin menjadi seorang trader, tahu di mana pembatasan risikonya, teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di Adaro, teman-teman boleh perhatikan area entry-nya selagi dia berada di atas 3690, teman-teman bisa koleksi sahamnya. Jadi kalau seandainya Senin nanti dia penetrate selagi harga di atas 3690, teman-teman bisa spekulasi, tapi ingat ketika dia breakdown di bawah 3690, saya sarankan cut loss dulu sahamnya gitu. Jadi di sini kita di Adaro coba bermain di tepi jurang, dan sekarang kembali ke teman-teman profile risknya seperti apa dan apakah tertarik coba bermain di tepi jurang. Jadi kita sering seperti ada metode menangkap pisau jatuh, dan ini kita coba bermain di tepi jurang. Dan apakah teman-teman tertarik atau tidak bermain di tepi jurang di saham Adaro ini atau tidak gitu, oke? Nah, selanjutnya kita lihat saham PTBA. Di sini saham PTBA teman-teman perhatikan sebenarnya metodenya sama dengan Adaro ya. Kita coba bermain di tepi jurang juga. Di sini kita perhatikan dia di
dibanting dengan sangat signifikan, teman-teman perhatikan. Namun dia di sini dia membuat suatu konsolidasi, teman-teman perhatikan di sini dia membuat suatu konsolidasi. Dan yang menarik adalah kita coba kembali bermain di tepi jurang. Sebenarnya sih alasan kita ingin bermain di tepi jurang itu simpel, teman-teman. Yang menjadi alasan kita adalah karena risknya bisa kita ukur. Itu yang paling penting. Nah, ini teman-teman perhatikan, dia sedang berada benar-benar di area bottoming-nya. Jadi, yang menarik adalah ketika analisa kita benar, kita mendapat di area base price. Tapi kalau seandainya analisa kita salah, setidaknya kita tahu risiko yang kita terima itu kecil. Itu yang paling penting, teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman entry di open market besok, perhatikan stop loss-nya sendiri kita katakan hanya sebesar 2%. Jadi stop loss-nya sendiri kita katakan di 3670 ya. Dan harganya sendiri sama seperti harga Adaro, teman-teman. Teman-teman perhatikan harga sama seperti Adaro. Sekarang teman-teman tertariknya di saham mana? Apakah teman-teman tertarik di saham Adaro atau di saham PTBA ini? Dan TP1-nya teman-teman bisa letak di area resistennya, teman-teman bisa letak di area resistennya kurang lebih di 3920 kita katakan di situ sebesar 4% memang. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan history 1:2 cukup menarik. Kalau seandainya dia break, teman-teman, kalau seandainya dia break area base ini, kemungkinan besar dia akan rilis, setidaknya akan kejar kembali area 4300 kita katakan di sini. Ini supply-nya 4280, teman-teman perhatikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba swing lagi saham ini, sebenarnya sih masih menarik untuk teman-teman cermati karena saham ini benar-benar berada di area bottoming. Dan biasanya ya kalau kita bermain ingin mendapatkan area di base price atau area bottoming, ya teman-teman harus berani bermain di tepi jurang. Itu yang paling penting. Dan kalau seandainya teman-teman bermain di tepi jurang, perhatikan stop loss-nya berapa persen gitu. Jangan sampai teman-teman ingin bermain di tepi jurang tapi nggak berani cut loss, itu yang berbahaya gitu. Oke, jadi untuk PTBA teman-teman perhatikan area entry-nya dan juga area stop loss-nya gitu. Selanjutnya saham terakhir yang ingin kita referensikan ada saham Unilever. Saham ini masih menarik teman-teman. Sebenarnya secara laporan keuangan saham ini positif ya. Memang tidak signifikan positifnya, tapi kita perhatikan ketika laporan keuangannya keluar dia dibanting dan sekarang dia berada di area yang menarik untuk kita cermati. Memang areanya tidak fresh, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, areanya ini dia sebenarnya nggak fresh di sini. Saya buat forecastingnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya di sini dia areanya nggak fresh kalau kita perhatikan, tapi masih menarik untuk teman-teman cermati. Kenapa? Kalau seandainya dia memang ingin terus dibanting, berarti kemungkinan besar dalam waktu tempo beberapa waktu yang lalu harganya sudah membuat new low baru, teman-teman. Jadi saham ini masih ada potensi untuk teman-teman manfaatkan supaya mendapatkan uang atau make money di saham Unilever ini. Yang paling penting adalah kembali saya katakan jaga-jaga dengan stop loss. Stop loss sendiri cukup di bawah 4420. Jadi kalau seandainya dia masih penetrate, itu masih bisa teman-teman manfaatkan selagi dia di atas 4450, teman-teman. Jadi harganya kalau seandainya dia masih berada di atas area 4450, ya teman-teman masih bisa manfaatkan untuk coba entry di saham Unilever ini sendiri. Kita kasih batas toleransi bagi teman-teman yang ingin entry di area 4540. Jadi selagi harga di atas 4450 sampai 4540, teman-teman bisa pertimbangkan. Kita katakan lah ya, kita katakan entry-nya di 4450. Stop loss sendiri juga hanya 3%. Sebentar kita presisikan dulu. Stop loss sendiri kurang lebih hanya 3% dan itu sangat menarik untuk teman-teman cermati. Dan TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di area gap-gapnya ini aja. Teman-teman bisa letak setidaknya di 4980 untuk teman-teman swingkan gitu. Jadi saham Unilever masih menarik untuk teman-teman cermati karena masih ada potensi untuk dia up, teman-teman. Masih ada potensi untuk dia up dan kembali saya katakan jaga-jaga dengan stop loss. Jadi saya selalu ingatkan dan selalu nggak bosan-bosannya memberitahu kepada teman-teman ketika entry di market, jangan coba nggak menjalankannya dengan stop loss, apalagi teman-teman memang niatnya itu trading ya, niatnya trading bukan investasi, dan harus berani rela cut loss karena yang namanya berdagang itu nggak lepas dari untung dan rugi. Yang paling penting adalah teman-teman bisa mengukur seberapa besar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan, seberapa besar resiko ketika teman-teman mengalami kerugian. Itu yang paling penting ketika teman-teman sudah mengerti konsep berdagang gitu. Oke? Mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.